Humaira Begum adalah ratu terakhir Afghanistan, seorang wanita yang mengubah nasib ratusan ribu wanita Afghanistan. Berkat dia, wanita Afghanistan bisa belajar, bekerja, dan memakai pakaian bergaya Eropa. Tapi setelah kudeta, semuanya berubah. Sang ratu harus melarikan diri dari negaranya bersama keluarganya. Sekarang, wanita di Afghanistan sekali lagi hidup dalam ketakutan, terjebak di dalam 4 dinding rumah. Gimana caranya satu wanita bisa memberikan kebebasan ke seluruh bangsa? Tantangan berat apa yang harus dia hadapi? Dan kenapa namanya dihapus dari ingatan bangsa? Tonton video ini sampai habis buat tahu nasib tragis ratu terakhir Afghanistan. Yuk kita mulai. Humaira Begum lahir tahun 1918 di Kabul dari keluarga bangsawan. Ayahnya adalah seorang perwira militer, dan ibunya berasal dari keturunan aristokrat. Sejak kecil, dia mendapat pendidikan rumahan yang sangat bagus, belajar bahasa dan sastra. Tapi takdirnya udah ditentukan. Di usia 13 tahun, dia menikah dengan sepupunya, Pangeran Mahkota Mohammad Zahir, yang saat itu berusia 17 tahun. Itu adalah pernikahan dinasti yang diatur oleh tradisi. Di usia 14 tahun, Humaira melahirkan anak pertamanya, dan setahun kemudian hidupnya berubah selamanya. Pada tahun 1933, ayah mertuanya, Raja Nadir Shah, ditembak mati oleh seorang mahasiswa yang memprotes pajak tinggi. Pangeran Zahir yang baru berusia 19 tahun menjadi raja baru, dan Humaira tiba-tiba jadi ratu. Tapi nggak ada yang tahu kalau dia bakal jadi lebih dari sekadar istri raja. Dia bakal mengubah nasib wanita Afghanistan. Di tahun-tahun awal pemerintahan Raja Muda, kekuasaan sebenarnya masih dipegang oleh pamannya, Hashim dan Mahmud, yang punya pandangan konservatif. Buat Humaira, ini adalah masa paling tenang dan bahagia. Dia tinggal di istana bareng suaminya yang tercinta, dan mereka punya 8 anak, 6 putra dan 2 putri. Meskipun wanita Afghanistan diwajibkan memakai cadar syari di luar, istri dan putri raja berpakaian ala Eropa di dalam istana. Tapi tampil di depan umum dengan gaya kayak gitu, nggak kebayang sama sekali. Di tahun 1942, Humaira Begum mengalami tragedi besar pertamanya. Putra sulungnya, Muhammad Akbar, meninggal di pelukannya di usia 9 tahun setelah sakit parah. Kehilangan ini sangat berat buat Humaira, tapi dia tahu dia harus tetap kuat demi anak-anaknya, suaminya, dan negaranya. Sementara itu, Afghanistan perlahan mulai berubah. Raja Zahir yang pernah sekolah di Prancis dan jalan-jalan keliling dunia, punya rencana besar buat memodernisasi negara. Di tahun 1940-an, dia mulai menyingkirkan pamannya dari kekuasaan. Dia membangun pabrik, jalan raya, dan mengembangkan ekonomi, sementara Humaira fokus pada reformasi kemanusiaan. Tahun 1946, dia mendirikan Women's Welfare Association. Tujuannya biar wanita Afghanistan bisa terlibat dalam kehidupan sosial dan ekonomi negara. Tapi ini bikin marah para ulama yang menuduh dia menghancurkan tradisi kuno. Berkat usaha Humaira Begum, wanita diizinkan belajar di Universitas Kabul. Majalah wanita pertama di negara itu yang bernama Merman juga diluncurkan di Kabul. Wanita bahkan mulai bekerja di kantor pemerintahan, bank, dan perusahaan transportasi. Buat negara yang baru aja lepas dari tradisi abad pertengahan, ini bukan sekadar reformasi, tapi lompatan besar. Tahun 1959, Humaira bikin gebrakan yang bikin masyarakat Afghanistan gempar. Dia tampil di depan umum tanpa cadar syari, nyaris memicu pemberontakan kaum fundamentalis. Pemerintah akhirnya menegaskan kalau cadar adalah tradisi budaya, bukan kewajiban agama, dan setiap wanita berhak memilih mau pakai atau enggak. Setelah tindakan berani Humaira Begum, ribuan wanita mulai melepas cadar mereka. Tapi itu baru permulaan. Di pertengahan 1960-an, Afghanistan mengadopsi konstitusi baru yang menjamin hak-hak wanita secara hukum. Mereka bisa memilih, bekerja di kantor pemerintahan, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik setara dengan pria. Tapi sayangnya, era itu nggak bertahan lama. Tahun 1973, terjadi kudeta di Kabul waktu Raja Zahir lagi di Italia buat pengobatan. Sepupunya, Daud, yang waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri, mengambil kesempatan buat menggulingkan raja, menghapus monarki, dan mendeklarasikan dirinya sebagai kepala republik baru. Humaira, anak-anaknya, dan keluarganya ditahan di rumah, jadi tahanan.
Raja Zahir dipaksa menandatangani surat pengunduran diri. Baru setelah itu keluarganya diizinkan pergi ke Italia. Mereka hidup sederhana di pinggiran Roma, jauh dari kemewahan istana. Setelah 29 tahun di pengasingan, kesempatan buat pulang datang lagi. Tahun 2001, pasukan AS menggulingkan rezim Taliban dan mengambil alih Kabul. Raja Zahir kembali ke Afghanistan di tahun 2002 sebagai simbol perdamaian. Tapi Humaira nggak pernah sempat pulang. Beberapa minggu sebelum keberangkatan, dia meninggal karena penyakit jantung. Dia dimakamkan di tanah kelahirannya, dan pemakamannya dihadiri ribuan orang dari berbagai latar belakang politik. Tapi sekarang, semua yang pernah diperjuangkan Humaira udah hilang. Tahun 2021, Taliban kembali berkuasa, dan wanita Afghanistan lagi-lagi kehilangan kebebasannya. Mereka diwajibkan menutup seluruh tubuh dan wajah di depan umum, nggak boleh bekerja, dan dilarang belajar di universitas. Suara wanita dianggap dosa, bahkan nggak boleh membaca Al-Quran di depan orang lain. Kalau Humaira Begum masih hidup, dia pasti nggak bakal percaya dengan apa yang terjadi di negaranya. Tapi cerita ini belum selesai. Apakah wanita Afghanistan bakal punya kesempatan lagi buat meraih kebebasan? Apa pendapat kamu tentang Ratu Pemberani ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe buat dukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.